Acara ini didukung oleh Sobat Milenial, di era 4.0 berbasis teknologi ini, melakukan transaksi keuangan sangatlah mudah, termasuk kemudahan dalam menabung. Tapi nih Sobat Milenial, di balik fasilitas menabung yang kian canggih, masih ada loh orang-orang yang memilih untuk menabung dengan cara tradisional. Salah satunya dengan mengikut serta dalam sebuah organisasi ekonomi bernama koperasi. Ada beberapa perbedaan antara menabung di bank dan koperasi. Namun, keduanya sama-sama menguntungkan bagi kamu yang niat menyisihkan dana untuk masa depan kamu. Masih bingung mau menabung di mana? Ya, simak keuangan milenial hari ini. Koperasi dan bank. Apa bedanya? Sobat milenial tentu tahu, Indonesia memiliki berbagai lembaga keuangan baik milik pemerintah maupun swasta. Beberapa lembaga keuangan yang cukup populer adalah bank dan koperasi. Mari kita bahas perbedaan bank dan koperasi. Pertama, tujuan pendiriannya. Bank bagaimanapun tak lepas dari bentuk dan tujuan bisnis. Bank adalah bisnis keuangan. Jadi, didirikannya bank tentu saja untuk mencari laba. Sedangkan koperasi didirikan untuk tujuan menyejahterakan sesama anggotanya. Dengan asas gotong royong, dengan dana yang didapatkan dari para anggota, koperasi akan membantu perekonomian anggota yang lain, sehingga bisa saling membantu untuk memperdaya bersama. Selanjutnya, bentuk layanan yang diberikan berbeda. Sobat milenial, jenis layanan dimiliki oleh bank jauh lebih bervariasi ketimbang koperasi. Sedangkan koperasi, selain menjadi tempat penyimpanan dana anggota, juga bisa memberi pinjaman, menjual berbagai barang kebutuhan anggota, membeli dan memasarkan barang yang diproduksi oleh anggota. Kegiatan yang dilakukan ini juga tergantung pada jenis koperasinya sendiri. Keuntungan dan pinjaman yang diberikan bank tentunya berbeda dengan koperasi. Bank sebagai lembaga keuangan yang besar biasanya akan memberikan pinjaman dana yang juga bernominal besar. Karena sekali lagi, bank adalah salah satu bentuk bisnis. Berbeda dengan koperasi. Pinjaman dana yang diberikan kepada sesama anggota memang tidak sebanyak yang diberikan bank. Hal ini terkait dengan kemampuan para anggotanya. Dan berbeda juga dengan bank, keuntungan usaha meminjamkan dana ini nantinya akan dibagikan secara merata di antara para anggota, berupa sisa hasil usaha. Perbedaan lainnya terletak pada biaya administrasi. Sudah bukan rahasia lagi, jika kita menyimpan uang di bank, maka akan ada biaya administrasi yang menyertai. Nominalnya bisa berbeda antara bank yang satu dengan yang lain. Akumulasi dari biaya administrasi bank menjadi penghasilan bagi bank tersebut. Penghasilan yang diperolehnya bank tentunya dipakai untuk bermacam-macam keperluan, mulai dari pengadaan barang, pengembangan mesin ATM, fitur-fitur serta fasilitas yang memudahkan kita bertransaksi. Bagaimana dengan koperasi? Pada dasarnya, koperasi tidak menarik biaya administrasi setiap bulannya. Karena semua biaya itu ditanggung bersama. Jadi, anggota hanya akan menanggung biaya bersama para anggotanya sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri, saat ini terdapat koperasi yang mengenakan biaya administrasi. Sobat milenial, perbedaan koperasi dan bank yang terakhir terlihat pada pajak bunganya. Berdasarkan peraturan pemerintah, pajak bunga untuk koperasi adalah senilai 10%, yang sebelumnya adalah 15%.
Sedangkan pada bank, pajak bunga dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. Apa saja jenis tabungan yang ada di bank dan di koperasi? Sobat milenial, pastinya setiap orang menginginkan situasi keuangan yang tertib dan disiplin. Rencana keuangan yang teratur dapat memudahkan kamu untuk mencapai tujuan atau sasaran keuangan. Salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan untuk merencana keuangan yang canggih adalah menabung. Namun, ternyata tidak semua orang bisa disiplin dalam hal menabung loh. Godaan untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak direncanakan selalu ada. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis simpanan yang ada di bank dan koperasi. Simak baik-baik ya sobat milenial. Pertama, pastinya tabungan jenis simpanan yang satu ini memang paling familiar dan banyak dipilih oleh nasabah. Yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Jika kamu memilih jenis simpanan ini, maka petugas bank akan memberikan kamu buku tabungan serta kartu ATM beserta Personal Identification Number atau PIN. Namun saat ini banyak bank yang sudah menggunakan mobile banking. Kedua, rekening giro. Yang membedakan rekening giro dengan tabungan adalah penarikan uang hanya bisa dilakukan menggunakan warkat cek atau bilet giro pada jam operasional bank. Selanjutnya, deposito. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan jenis simpanan di koperasi pun ada berbagai macam. Secara umum, simpanan terbagi menjadi 3 apa aja? Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan yang dibayar sekali pada saat mendaftar menjadi anggota. Besarnya simpanan tergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan ini hanya bisa diambil kembali ketika keluar dari keanggotaan koperasi. Yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan yang wajib dibayar sebulan sekali. Besarnya simpanan bergantung kepada hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan hanya bisa diambil kembali ketika keluar dari keanggotaan koperasi. Yang terakhir adalah simpanan sukarela. Simpanan yang besarnya tidak ditentukan tetapi tergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetor dan diambil sesuai dengan kesepakatan awal pada saat melakukan simpanan. Koperasi Hartana memiliki simpanan sukarela berupa produk cicilan masa depan dan simpanan berjangka. Program cicilan masa depan merupakan program dan produk di mana kamu bisa mulai menabung mulai dari Rp500.000 saja. Dengan bunga 8% per tahun neto. Dengan konsep compound interest atau bunga berbunga selama 60 bulan untuk rencana masa depan kamu yang pasti. Seperti dana nikah, dana sekolah anak, liburan, persiapan modal usaha, dan sebagainya. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan mulai dari Rp10 juta dengan bunga mulai dari 4% per tahun net dengan pilihan periode simpanan 6 bulan atau 12 bulan. Sobat milenial bisa tentukan sendiri tujuan keuangan apa yang ingin dicapai melalui kedua simpanan ini. Menabung di koperasi mungkin terdengar kuno, namun ada banyak manfaat yang kamu bisa mendapatkan dengan menabung di koperasi. Biasanya, koperasi memberikan bunga yang lebih tinggi dibanding bank kepada anggota koperasi. Selain itu, koperasi juga dikenakan pajak yang lebih rendah. Hal ini membuat koperasi bisa menjadi pilihan alternatif untuk investasi sobat milenial. Yang kedua, ada kemudahan dalam meminjam uang. Salah satu fungsi koperasi adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya.
Koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya ini disebut sebagai koperasi simpan pinjam. Koperasi memberikan berbagai kemudahan bagi anggotanya untuk mendapatkan pinjaman. Pengurus koperasi kemudian akan memutuskan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak. Jaminan pinjaman koperasi relatif lebih rendah dibandingkan kalau kamu meminjam di bank. Keuntungan ketiga, mendapatkan laba usaha setiap tahun. Setiap tahunnya, setiap anggota akan menerima sisa hasil usaha. Sebagai anggota koperasi, kamu berhak mendapatkan sisa hasil usaha ini. Ketentuan pembagian hasil usaha ini diatur sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota melalui rapat anggota. Keuntungan keempat adalah kesempatan memperluas jaringan usaha. Jika sobat milenial memiliki usaha, kamu bisa loh menjual produk usahamu melalui koperasi. Keuntungan terakhir yang kamu tidak temui di tempat lain adalah pelatihan. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan profesi dari anggotanya. Nah, sobat milenial, bagaimana? Sudah jelas bukan perbedaan menabung di bank dan di koperasi? Apapun pilihan sobat milenial, bank atau koperasi adalah tempat yang aman untuk menyimpankan uang kamu. Atau keduanya bisa kamu jadikan tempat menyimpan uang kamu dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai goals keuangan yang ingin kamu capai. Dan hal yang paling penting adalah sobat milenial harus memastikan jika lembaga kamu menyimpan uang sudah terdaftar di pemerintahan. Ini semua demi keamanan dana kamu.